Pemirsa, penceramah Yahya Waloni hingga kini masih diperiksa intensif Barreskrim Polri. Yahya Waloni ditangkap kemarin setelah sebelumnya sudah ditetapkan tersangka sejak Mei 2021 karena kasus penodaan agama. Barreskrim Polri masih memeriksa penceramah Yahya Waloni setelah ditangkap kemarin sore di rumahnya di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya Yahya sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan penodaan agama dan UU ITE sejak Mei 2021. Menurut polisi, penangkapan Yahya baru dilaksanakan kemarin dikarenakan tindakan penceramah itu mulai meresahkan masyarakat. Tentunya konten video, tentu alat-alat juga yang digunakan oleh yang bersangkutan terhadap kegiatan-kegiatan itu. Dan juga yang menjadi alat bukti nanti keterangan-keterangan saksi. Itu menjadi alat bukti untuk dapat membuat terang daripada tindak pidana yang terjadi. Ya. Dia ditahan nggak, Pak? Kenapa? Ditahan atau enggak? Ini kan masih proses. Ya. Ditangkap jam 17. Artinya Polri memiliki waktu 1 kali 24 jam. Masih ada waktu sampai jam 17. Makanya nanti perkembangan pasti rekan-rekan akan tahu. Yahya Waloni dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian dan KUHP dengan pasal penodaan agama. Yahya sebelumnya dilaporkan kelompok masyarakat cinta pluralisme karena video ceramahnya yang merendahkan kitab Injil dengan menyebutnya fiktif atau palsu. Lebih dari sepekan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih belum menemukan titik terang. Polisi pun telah memeriksa 25 saksi, salah satunya istri muda suami korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi misteri. Polisi masih terus menyidik dengan telah memeriksa 25 saksi, termasuk suami korban dan istri mudanya. Tuti Suhartini, korban pembunuhan, sempat dikabarkan diteror oleh istri kedua suaminya, Yosef. Namun kabar itu ditampik oleh kuasa hukum istri kedua yang berinisial M. Mungkin bukan teror, hanya sekedar obrolan lah antara istri muda dengan istri tua. Tapi sepanjang ini keadaan masih, kalau dibilang harmonis mungkin tidak. Karena mungkin pasti adalah perbedaan antara istri muda dan, tapi dibilang tidak harmonis juga tidak. Cuma yang pasti kondisi masih baik-baik saja. Kalau misalnya memang ada masalah, harusnya dari dulu, kenapa baru sekarang mencuat kan? Sebelumnya adik korban Lilis Sulastri menjelaskan hubungan antara korban dan istri muda suaminya sempat kurang baik. Bahkan sempat mendapat teror dari istri mudanya. Pemirsa, apa yang menjadi kesulitan pihak kepolisian dalam memecahkan kasus pembunuhan ibu anak ini? Sudah hadir bersama kami kriminolog Hanifah Hasna dan juga telah bergabung Rohman Hidayat, kuasa hukum suami korban. Selamat malam Ibu Hanifah dan Pak Rohman. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Rohman dulu. Pak Rohman, sebelumnya kakak korban sempat mengungkapkan bahwa antara istri korban sempat diteror oleh istri muda dari suaminya. Benar begitu, Pak? Jadi sepanjang BAP kemarin tidak pernah ada dari saksi Pak Yosef itu tidak pernah ada kalimat seperti itu memang. Tapi yang jelas pernikahan antara Pak Yosef dengan istri mudanya ini sudah 12 tahun, artinya sudah lama tahu bahwa korban pun tahu Pak Yosef ini sudah punya istri lagi. Jadi sampai malam kejadian ini tidak ada masalah sama sekali baik antara Pak Yosef dengan istri tuanya maupun dengan istri mudanya. Tidak pernah ada masalah sekali antara istri muda dengan istri tua ya, Pak ya? Sejauh keterangan saksi tidak pernah mengatakan ada permasalahan. Yang jelas bahwa sebelum berangkat pun saksi Yosef itu sebelum pergi ke rumah istri mudanya sempat pamit dulu kepada istri tua dan anaknya, bahkan minta uang untuk beli bensin pada saat itu. Baik, berarti tidak ada tindakan pengancaman? Tidak ada sejauh pengakuan saksi, tidak ada. Tapi kita tidak tahu apa pernah ada komunikasi langsung dengan pihak antara Bu Mimin dengan istri tuanya. Kita lebih menyerahkan kepada penyidik karena memang handphonenya juga sudah diperiksa ya. Iya.
sudah diambil, sudah dijadikan barang bukti. Kita tinggal menunggu apakah hasil pengembangan penyelidikan dari barang bukti handphone itu nanti disampaikan oleh penyidik mungkin. Baik, Pak Rohman, Pak Yosef adalah orang pertama yang menemukan jenazah anak dan juga istrinya di bagasi mobil. Ketika kejadian itu Pak Yosef berada di mana? Menurut keterangan beliau pada saat dimintai keterangan di BAP, 17 Agustus malam itu Pak Yosef kurang lebih jam 21 minta uang kepada istri dan anaknya untuk beli bensin, kemudian diberikan dan dia berangkat dari rumah istri tuanya dari Jalan Cagak ke daerah Serang Panjang, kurang lebih 20 menit kalau naik kendaraan. Nah kemudian jam setengah 10 atau jam 10 kurang, Pak Yosef itu sudah nyampe di rumah istri mudanya. Dan dari situ dia makan, tidur, bangun kurang lebih jam 5, kemudian sarapan pagi-pagi dan jam 7 kurang 2 menit kalau nggak salah, Pak Yosef menghubungi Kedi di lapang golf, dia janji untuk bertemu di lapang. Nah, alasan Pak Yosef pada saat kemarin itu pulang ke rumah itu akan mengambil stick golf, kemudian pergi ke Lembang untuk main golf. Oke. Itu yang saya dengar. Jadi pada saat kejadian memang Pak Yosef dan Ibu Mimin itu ada di rumah, dan pada saat itu juga ada 2 orang anak dari Ibu Mimin yang mengetahui Pak Yosef ada di rumah sampai pagi. Baik. Bahkan pedagang makanan pagi-pagi pun mengetahui Pak Yosef ada di rumah. Baik, saya ke Ibu Hanifah. Ibu Hanifah, dari kepolisian sudah sejak 1 pekan lalu mengatakan bahwa pelakunya adalah orang dekat. Namun hingga saat ini tidak bisa mengungkapkan nama tersangka karena masih kurang bukti. Apa yang menyebabkan pembunuhan seperti ini cukup sulit untuk diungkap, Ibu? Baik. Yang menyebabkan cukup sulit karena kemungkinan polisi tidak bisa memasuki wilayah-wilayah yang mereka anggap itu tidak berpotensi untuk memberikan jawaban dari kasus ini. Tetapi tetap harus dibuka karena dengan proses kejahatannya yang sangat-sangat mudah, tidak ada barang yang hilang, itu sepertinya memang ada orang dekat yang memang sengaja atau disengajakan untuk melakukan pembunuhan ini, gitu ya. Kalau dari kronologinya kan ketahuan bahwa si ibu ini dalam kondisi tidur, terus sempat melawan, tidak sempat melawan, sementara anaknya sempat melawan, sehingga terjadi perbedaan waktu proses meninggalnya antara si ibu dengan si anak. Nah ini perlu ketelitian lagi si kepolisian ini dan keterbukaan kepada masyarakat sehingga kasus ini akan segera bisa diungkapkan gitu. Ada 5 jam perbedaan waktu, Bu Hanifah. Iya, apakah bisa 1 dikatakan sampai jam anak 5. ini adalah collateral damage gitu? Sepertinya bisa jadi seperti ini. Si anak ini bukan menjadi sasaran pokok, tetapi menjadi sasaran kemudian setelah terjadi pemikiran baru atau ada pergerakan atau perlawanan dari si anak ini. Walaupun sebetulnya kalau menurut saya yang menjadi sasaran utama adalah si ibu itu. Baik, sasaran utamanya adalah ibunya ya. Saya kembali ke Pak Rohman. Pak Rohman, sejauh ini hubungan antara korban dengan suaminya seperti apa? Tadi Bapak menyebutkan sudah 12 tahun berumah tangga, apakah masih tetap harmonis dengan adanya istri kedua, Pak? Jadi begini, yang 12 tahun itu pernikahan dengan istri mudanya. Oke. Kemudian pernikahan dengan korban itu kurang lebih hampir 30 tahun, karena anaknya juga sudah dewasa, termasuk korban Amel itu kurang lebih udah 20 sekian tahun lah. Nah, ya sepanjang pengetahuan saksi sendiri, saksi pada saat di BAP tidak pernah ada masalah, tidak mempermasalahkan pernikahan antara Pak Yosef dengan istri mudanya. Artinya sudah tidak menjadi pembicaraan lagi masalah itu. Kalaupun mungkin ada permasalahan sebelumnya, itu adalah kejadian yang kemarin. Jadi tidak ada masalah yang cukup yang penting itu di akhir-akhir ini. Artinya Pak Yosef pun kemarin ketika di BAP tetap dia tidak menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan istri almarhumnya gitu kan. Baik. Itu yang saya dengar langsung pada saat BAP.
Baik, saya kembali ke Ibu Hanifah. Ibu, ini akun Instagram dari anak ini dihapus. Namun sempat diketahui bahwa yang memprivate awalnya hanya di private. Kemudian akhirnya foto-fotonya dihapus dengan kondisi akunnya yang masih ada. Informasi yang kami terima bahwa yang menghapus adalah pacar dari korban. Dari anaknya. Ini kira-kira apakah memang dengan dihapusnya akun Instagram ini jadi menyulitkan benang kusut yang jadi mempersulit mengurai benang kusut? Iya, jadi menjadi tambahan pertimbangan kepolisian atas tambahan informasi yang ada saat ini. Yang awalnya bisa jadi yang tertuduh adalah seseorang yang berhubungan dengan si ibu, bisa jadi berpindah menjadi seseorang yang berhubungan dengan si anak ini. Padahal kan utamanya adalah dari istri muda yang ternyata kata Bapak tadi tidak ada hubungan, tidak ada masalah apapun, ternyata sekarang pada saat si pacarnya ini menghapus semua foto, bisa jadi menjadi berubah. Jadi si pelakunya ini bisa bergeser dari yang awalnya itu yang dituduhkan adalah dari orang tuanya, sekarang menjadi dari anaknya. Seperti itu. Tapi karena semua menjadi kabur ya, kalau kita belum mendapatkan bukti-bukti, kalau kepolisian belum bisa membuka semuanya kepada masyarakat. Bahkan bukti-bukti yang berupa obrolan-obrolan di HP mungkin harus dibuka, kalau perlu ada CCTV dan lain-lain. Karena itulah yang akan menjadi bukti kunci yang terjadi sebelum kejadian ini. Baik, salah satu yang hilang adalah telepon genggam milik korban Amalia. Bisa dibilang apakah semua bukti atau missing link itu terletak di telepon genggam itu, Ibu? Kalau yang hilang milik Amanda bisa jadi si rahasia itu berada di situ. Karena yang disasar itu, karena harta bendanya tidak ada. Kalau memang untuk ekonomi, kalau memang untuk kejahatan konvensional bisa saja mengambil Alphardnya karena nilai jualnya lebih tinggi. Tetapi kalau mengambil HP berarti kan ada sesuatu yang akan disembunyikan. Mungkin obrolan-obrolan di situ yang bisa mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Tapi ini kan masih bisa dilakukan oleh polisi, dilakukan penyelidikan melalui provider atau yang lain-lain sehingga bisa menarik kembali obrolan yang ada di HP itu. Baik, saya kembali ke Pak Rohman. Pak Rohman, sejauh ini klien Anda diperiksa oleh polisi. Apa sih penekanan-penekanan yang ditanyakan oleh polisi terkait kasus ini, Pak? Sebenarnya kaitan penekanan-penekanan secara spesifik tidak ada. Lebih kepada opini yang begitu liar, yang menyudutkan, terutama menyudutkan klien saya karena ada ada statement dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa korban mungkin mengenali pelaku atau orang dekat atau orang terdekat. Ini yang jadi problem bagi keluarga, sehingga kami pun turun. Pak Yosep meminta saya untuk mendampingi karena opini yang begitu liar inilah yang menyebabkan ada kekhawatiran, ada ketakutan dari Pak Yosep sendiri. Nah, adapun fokus dari BAP kemarin ya memang sebatas apa yang dilakukan oleh Pak Yosep pada saat malam kejadian. Dan perlu diketahui juga dari lokasi itu ada uang tunai kurang lebih 30.500.000, itu tidak ada yang diambil. Jadi jelas itu bukan perampokan, bahkan barang ya sebagai orang tua dari Amel gitu. Baik, saya kembali ke Ibu Hanifah. Kalau misalnya dilihat dari sebegitu rapinya selama hampir 10 hari polisi masih belum bisa mengungkap siapa tersangkanya. Apakah bisa dibilang ini adalah pembunuhan berencana? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ini masalahnya sudah berlarut-larut atau sudah menimbulkan konflik yang kita nggak tahu konfliknya kepada siapa, atau kepada ibukah atau kepada si anakkah, sehingga ini sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Bisa jadi sasarannya cuma satu, yang satu itu menjadi korban selanjutnya, atau bisa jadi dua-duanya. Karena kan kita nggak tahu ya, sejauh ini polisi belum bisa mengungkapkan, masih samar karena yang disasar tetap si bapak, si anak juga belum kesasar, tetapi untuk saat ini bukti-bukti pendukung sudah mulai terbuka. Semoga ini semua bisa diungkap dengan baik. Baik, saya kembali ke Pak Rohman. Pak Rohman, klien Anda belum ditetapkan jadi tersangka, tapi sudah menyewa kuasa hukum. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut, Pak Rohman?
Nah, itu tadi saya sudah sampaikan, opini bergerak begitu liar, keterangan yang menyatakan bahwa korban bisa saja pelaku itu adalah orang terdekat atau yang dikenal korban, ini tentunya berdampak banyak. Orang terdekat dari korban sendiri yang sudah pasti adalah suami atau bapaknya. Kemudian, ya inilah yang menjadi pemikiran Pak Yosep kemarin berbicara kepada saya. Ya, untuk meminta bantuan kepada saya untuk menyampaikan permasalahan ini supaya penyampaiannya benar dan tidak berbelit-belit. Kita pun dalam hal ini sangat kooperatif dengan kepolisian, tidak mencoba juga menghalang-halangi penyidikan. Kita sangat kooperatif. Artinya sama misi kita juga dari pihak keluarga ingin segera pelaku pembunuhan ini segera terungkap gitu. Baik, Pak Roman tadi Anda menyebutkan bahwa memang tidak ada barang berharga yang hilang, sudah dipastikan ini adalah pembunuhan karena ada rasa dendam. Keterangan dari klien Anda sendiri, apakah memang mungkin ada pesaing bisnis atau ada musuh dari klien Anda maupun istri atau anaknya? Sejauh yang disampaikan Pak Yosep tidak menerangkan dia memiliki musuh atau kompetitor di bidang usahanya. Beliau itu mendirikan sekolah, artinya dan korban dua-duanya itu adalah pengurus yayasan di sekolah yang Pak Yosep dirikan. Artinya kalau dari sisi Pak Yosep sendiri, Pak Yosep tidak memiliki musuh, tetapi kita tidak tahu apakah dengan korban ini ada hal-hal yang berhubungan dengan pihak ketiga. Kita juga masih berharap segera bisa disampaikan oleh pihak kepolisian apa hasil. Ya tadi saya sepakat dengan Ibu bahwa apapun yang diperoleh dari keterangan yang ada di handphone ini tentunya akan cukup membantu perkara ini menjadi terang benderang. Kemudian soal dendam juga, apakah mungkin ada yang terlibat masalah adalah mungkin istri muda dari klien Anda? Saya juga kebetulan sudah berbicara dengan istri mudanya, bahkan kita juga satu tim yang pendampingan untuk istri mudanya juga. Kita sudah bertemu, bahkan berkali-kali lah kita ngobrol. Kemudian pada saat BAP pun ada, ibunya pun, istri mudanya ketika di BAP pun tidak banyak memberikan keterangan karena tidak tahu jelas. Buktinya jelas sampai Yosep. Keterangan mereka memiliki alibi yang sangat kuat juga. Karena yang satu tinggal di rumah, yang satu bekerja, kemudian bersama 2 orang teman. Artinya kalau dilihat dari sana, ibu ini pun memiliki alibi yang sangat kuat, saling mendukung alibinya. Tentunya inilah yang menjadi permasalahan penyidik sampai hari ini belum bisa menetapkan, karena dari pihak apa yang selama ini dicurigai terutama melalui media sosial, tuduhan-tuduhan terhadap klien kami ini, tentunya sejauh ini kita masih bisa membuktikan dengan alibi yang ada. Baik, Pak Roman, kami mendengar informasi bahwa di antara pernikahan ini meskipun klien Anda sudah memiliki istri muda selama 12 tahun, namun ada rumor perselingkuhan lain. Klien Anda pernah bercerita soal itu? Cerita itu belum saya dengar langsung dari Pak Yosep. Yang jelas, yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah yang disampaikan di dalam berita acara. Kemudian di luar itu pun beliau tidak pernah menyampaikan hal-hal lain selain dia betapa sayangnya kepada Amel anak kesayangannya, Amel anak yang mengurus dia, karena semua urusan yayasan itu sudah dikelola anak-anaknya, otomatis segala kebutuhan Pak Yosep pun diuruskan oleh Amel sama istrinya Ibu Tuti. Jadi saya belum pernah mendengar mengenai perselingkuhan yang lain. Baik, Ibu Hanifah, tadi Anda sempat mengatakan bahwa jika kemungkinan pembunuh ini dari pihak orang tua, dengan hilangnya akun Instagram anaknya kemudian bisa bergeser lagi ke anaknya. Kemudian kami mendengar bahwa ada rumor perselingkuhan lain, ini bertambah lagi. Benang ini makin kusut. Kalau Ibu Hanifah melihatnya ngurainya ini mesti dari yang mana?
Jadi banyak banget ya Mbak. Yang pertama sasaran yang kita duga adalah si ibu itu, yang kedua adalah Amel sendiri, yang ketiga justru orang lain yang dendam sama mungkin bapak, tetapi menggunakan nama si istri kedua itu untuk menjadi tumbalnya gitu. Karena kalau ini terjadi, pasti kasus yang paling gampang diangkat adalah istri kedua gitu ya. Pasti ini karena kalau udah punya keluarga baru berarti ini yang paling mudah diangkat. Jadi kemungkinan kalau kita kembangkan lagi akan ada 3 pihak yang bisa kita salahkan atau bisa kita tuduh dalam kondisi seperti ini. Berarti bisa dibilang Ibu ini pelaku ini sudah punya skenario beserta plot twistnya gitu? Iya betul, pasti sudah punya skenario. Karena kalau nggak punya skenario mereka akan gampang aja, mereka tidak akan dengan mudah membuat skenario bayangan. Sementara kan kita ini paling gampang kan, netizen itu kan paling gampang untuk digiring kan. Kita digiringnya sekarang saat ini adalah yang dituduh adalah si istri muda. Betul. Ya mungkin ini adalah orang pihak yang dikorbankan untuk menjadi pelaku, untuk dituduh jadi pelaku. Baik, kejadian seperti ini Ibu biasanya benang mana yang dulu terurai? Apa yang harus terungkap lebih dahulu untuk memudahkan cerita kusut ini terurai? Kembali lagi kepada saksi dan bukti ya Mbak ya. Kalau buktinya itu ada di HP, berarti di handphone itu yang harus segera ditemukan. Ada apa sih di dalam situ? Karena kalau kita melihat nggak ada barang-barang yang hilang. Nggak ada, secara ekonomi tidak bisa dikatakan seperti itu kan kejahatannya. Bukan di wilayah kejahatan ekonomi, tetapi kejahatan emosional mungkin. Baik, beberapa waktu lalu juga ada sempat pembunuhan yang dilakukan oleh istri korban. Yang pertama adalah yang di Lebak Bulus, kemudian Hakim Jamaluddin di Sumatera Utara. Itu ternyata adalah orang dekat dan diketahui yaitu dari percakapan aplikasi chat. Ini apakah polisi harus dari situ dulu, Ibu? Atau tidak terdeteksi juga dalam kasus ini? Sepertinya bisa dideteksi ya Mbak ya. Polisi sudah sedemikian canggih lah ya. Jadi seharusnya bisa mendeteksi ini semua. Dari modal dari handphone tadi itu bisa lah masuk kemanapun mereka berada. Baik, jadi, kuncinya sepertinya ada di situ. Baik, kita harapkan memang telepon genggam dari Amelia ini segera ketemu karena memang mungkin bisa di-track secara di GPS dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu Hanifah Hasna dan Pak Rohman Hidayat telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Semoga kasus ini segera terungkap. Bersama. Ya. Pemirsa, usai perampokan, penjual toko emas takut memajang perhiasan ke pembeli. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.